Halo guys, welcome back to Loto KD dengan gue Philip Villarol di sini. Hari ini gue bakal ngejelasin tentang hukum waris. Jadi di hukum waris ini gue bakal bikin series sehingga kalian juga bisa lebih memahami apa itu hukum waris, dan ini lebih spesifik kepada hukum waris perdata. Jadi makanya kita undang-undang hukum acara perdata. Jadi kita nggak fokus ke hukum waris yang Islam ataupun adat, tapi kita lebih fokus ke hukum perdata Barat. Nah kalau begitu, check this out. Nah, jadi untuk hukum waris ini gue udah bikinin tulisannya sendiri, gue udah bikin skripnya, dan gue harap misalnya kalian bisa lebih paham terkait dengan hukum waris. Nah, hukum waris itu merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, namun belum terdapat kodifikasi. Jadi memang sampai saat ini kita nggak ada tuh ngatur sendiri. Misalnya kan kalau perkawinan tuh dulu ada di kitab undang-undang hukum perdata, namun sekarang sudah dibuatkan sendiri. Untuk undang-undangnya itu ada di undang-undang perkawinan. Terus misalnya kayak undang-undang pokok agraria kan tanah juga ada sebenarnya diatur di KUH Perdata, tapi sekarang sudah diatur dalam undang-undang sendiri begitu. Nah, hal ini berarti bahwa bagi beberapa golongan, penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda. Nah, tadi karena kita nggak ada punya satu hukum yang pasti, jadi untuk mengatur tentang hukum waris ini beda-beda gitu untuk beberapa golongan. Nah, pertama itu ada hukum waris adat. Nah, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa tuh memungkiri bahwa memang masing-masing adat juga punya hukum warisnya mereka yang berbeda-beda. Nah, selain itu ada juga yang kita ketahui hukum waris Islam. Nah, di hukum waris Islam ini, bagi mereka yang beragama Islam, di mana memang sebagian penduduk di Indonesia, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, tunduk pada hukum waris ini. Tapi sebenarnya bisa dipilih sih mau pakai atau tidak. Namun, pengadilan agama memang ada tersendiri untuk menyelesaikan sengketa terhadap waris. Nah, hukum waris Islam ini diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Ini instruksi Presiden untuk KHI. KHI itu kompilasi hukum Islam. Jadi kompilasi hukum Islam ini yang mengatur terkait dengan hal-hal yang bersifat yang mengatur tentang hukum Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah hukum waris Barat. Nah, hukum waris Barat ini bagi mereka pada tunduk pada hukum perdata Barat berlaku ketentuan dalam KUH Perdata. Nah, hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda. Kan jadi kalau kita lihat hukum waris itu sebenarnya ada di kebendaan ya. Jadi itu ada di buku-buku tentang benda di dalam kitab undang-undang hukum perdata dengan alasan karena hukum waris itu dianggap sebagai suatu hak kebendaan. Ini ada di pasal 528 kitab undang-undang hukum perdata. Lalu hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh UU untuk memperoleh hak milik. Itu di pasal 584 kitab undang-undang hukum perdata. Nah, sampai saat ini, baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Jadi nggak ada tuh hukum waris yang kita bisa ngelihat bukan suatu titik temu. Nanti kita bisa menemukan titik temunya, tapi beberapa pendapat tuh berbeda-beda. Nah, pertama kita lihat dari misalnya Wiryono Projodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan sebagai suatu kata atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan hukum waris. Jadi disebutnya hukum warisan. Hazairin mempergunakan hukum kewarisan dan Supomo mengemukakan istilah hukum waris. Nah, hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dari barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka ada pemindahan hak harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Nah, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Nah, selanjutnya dari APITLO sendiri memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Nah, sehingga ketika kita ngelihat ya, suatu titik temu di antara pengertian-pengertian hukum waris yang tadi udah gue katakan, terlihat bahwa pengertian yang termasuk dalam kaidah-kaidah dan asas-asas hukum waris itu adalah beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita bisa tuh coba untuk
jabarkan beberapa hal ya, termasuk dalam subjeknya. Jadi kita perlu pahami dulu bahwa pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia. Jadi kita nggak akan pernah bisa dapatkan warisan sebelum orang yang meninggal dunia, begitu. Kalau orang yang belum meninggal dunia, terus dia mau memberikan harta yang orang lain, terus caranya gimana dong? Nah, jadi caranya bukan lewat waris, tapi caranya melalui hibah. Nanti hibah itu ada perjanjiannya sendiri di depan notaris untuk memberikan suatu benda, baik itu bergerak dan tidak bergerak, kepada pihak yang lainnya. Itu menghibahkan jadinya. Dan juga kalau misalnya masih hidup, hibah pun tuh itu masih bisa dapat ditarik, tapi nanti kita bisa bahas itu di lain waktu. Cuman yang penting adalah hukum waris tuh hanya bisa diwariskan apabila pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda. Kalau nggak ada harta bendanya kan nggak ada yang bisa diwariskan. Nah, terus ahli waris itu adalah orang yang berhak atas harta, kekayaan, atau warisan. Jadi ahli waris ini adalah pihak-pihak yang memang berhak untuk mendapatkan warisan dari sang pewaris tadi. Nah, terus pewarisan itu adalah proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada para ahli waris. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa beralihnya harta kekayaan tadi itu bukan cuma tentang hartanya aja, tetapi beralihnya itu juga termasuk utang-utangnya. Makanya selalu dikatakan bahwa pengalihan dari pewaris kepada ahli waris itu tidak hanya terhadap aktifanya saja, namun juga pasifa. Sehingga selain harta kekayaan, juga pewaris itu dapat mewarisi hutang-hutang terdahulunya yang diturunkan kepada ahli warisnya itu sendiri. Nah, terus kita lihat istilah pewarisan itu mempunyai dua pengertian. Pertama itu adalah penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Selanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahan tersebut bahwa pewaris menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Nah, jadi dari yang video pertama ini kita paham waris itu apa, bahwa waris itu adalah pengalihan, penerusan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Itu yang paling penting. Terus apa saja yang bisa diwariskan, aktiva dan pasifanya. Terus habis itu yang kita perlu pahami adalah pewarisnya harus meninggal dunia terlebih dahulu, dan juga dia harus memiliki harta kekayaan, aktiva dan pasifa tadi, baik itu uang, kekayaan lainnya yang bisa dihitung, seperti aset-asetnya, ataupun hutang-hutang yang melilit pewaris sebelum beliau meninggal dunia. Selain itu, untuk hukum perdata barat, ini hanya mengatur terkait dengan waris keperdataan, waris barat saja. Dia tidak mengatur tentang hukum Islam ataupun hukum adat, karena nanti ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu tadi gue udah jelaskan bahwa masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan waris tadi, yaitu ada di hukum adat menggunakan hukum waris adat yang sesuai dengan adat masing-masing, penghitungannya juga akan masing-masing, golongannya juga akan masing-masing dari setiap adat. Terus juga dari hukum waris Islam sesuai dengan KHI, jadi dia nggak bisa keluar dari KHI karena itu sudah memang disesuaikan dengan sumber primernya yaitu Al-Quran. Terus juga sumber sekunder seperti hadis dan lain sebagainya itu sudah disesuaikan. Dan yang ketiga ini yang keperdataan yang saya mau fokuskan, yaitu adalah memang kita kalau misalnya mau membahas waris yang pada umumnya, yang terjadi pada umumnya, kita membahas menggunakan hukum perdata dan juga menggunakan kitab undang-undang hukum perdata sebagai dasar dalam penentuan waris dan juga nanti perhitungan pembagiannya. Nah, nanti untuk episode selanjutnya itu bakal ngebahas terkait dengan subjek dan juga sifat dari hukum waris itu sendiri. Kalau gitu, kalau misalnya kalian nggak punya pertanyaan lagi atau kalian ingin bertanya tentang suatu hal baik itu waris ataupun hibah tadi misalnya ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan salam demokrasi.